Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa anim ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa atharahu ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita awali kegiatan pagi hari ini dengan kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kebaikan yang Allah berikan kepada kita, dan semua fasilitas-fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala terus curahkan kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini, di antara bentuk taufik dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita hamba-hamba yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beranjak dari satu ibadah kepada ibadah yang lain. Selawat serta salam selalu terjunjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling baik salatnya, manusia yang paling baik puasanya, manusia yang paling dermawan, manusia yang tidak pernah kenal lelah dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang tidak pernah kehabisan kasih sayang kepada umatnya sampai detak-detik wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terangnya dakwah Islam hari ini, begitu nyamannya dan damainya agama Islam yang kita nikmati hari ini, tidak pernah lepas dari bagaimana perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu potret hari-hari terberatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau pernah ditanya oleh Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hari apa yang terberat menurut engkau? Atau hari-hari apakah yang lebih berat dibandingkan hari Uhud?" Ada nggak sih hari yang terberat selain hari Uhud ya Rasulullah? Kita tahu bahwasanya hari Uhud itu adalah hari yang cukup luar biasa buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam baru saja membentuk sebuah masyarakat di kota Madinah. Namun kota yang dibangun pada saat itu belum sekuat gitu ya, dibandingkan pada musuh-musuhnya kafir Quraisy dan kabilah-kabilah di sekitarnya. Masih kecil ya. Sahabatnya belum banyak. Ya. Dan hari itu, hari Uhud, merupakan hari yang dahsyat buat kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka dalam peperangan. Ya. Di mana gigi geraham beliau patah di sana. Ya. Terluka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak di kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum
Ya, sahabat-sahabat senior yang meninggal gugur di hari Uhud, sehingga hari Uhud merupakan hari yang menyedihkan buat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, salah satunya yang gugur adalah Hamzah, ya, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adakah hari Uhud, adakah hari yang lebih berat dibandingkan hari Uhud? Nabi SAW menjawab, iya, ada, katanya. Laqad laqitu ma laqit, katanya, min ummah. Sesungguhnya aku biasa, ya, dihadapkan dengan hari-hari yang berat dalam berdakwah. Ya, itu sudah biasa. Untuk makanan-makanan awal dari tahun pertama sampai tahun ke-13 kenabian, ya, di kota Makkah, itu hari-hari yang cukup berat buat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terutama di tahun ke-7 sampai di tahun ke-10. Ya. Di tahun ke-7 Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baru selesai dari pemboikotan. Ya. Selama kurang lebih 3 tahun diboikot oleh kafir Quraisy. Ya. Tidak boleh berbicara, tidak boleh ada transaksi jual beli, tidak boleh menikahi, saling menikahi, ya. Betul-betul embargo total, misalnya. Ya. Kelaparan. Ya. Sampai di tahun ke-10 baru selesai dari pemboikotan. Selesai dari pemboikotan, Bunda Khadijah radhiyallahu ta'ala anha wafat. Ya. Orang yang selama ini mendampingi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Orang yang paling disayang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada kebahagiaan di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di masa-masa dakwah beliau. Ya. Dicaci maki, dihina, diintimidasi, ya. Tidak ada kebahagiaan yang beliau dapatkan selain pulang ke rumah dan dibukakan pintunya oleh Bunda Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Ya. Maka segala kesedihan yang beliau hadapi bersama dengan umatnya hilang. Ya. Tidak pernah didapati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Bunda Khadijah ini wajah cemberut, wajah tidak terima, wajah tidak ridha, tidak siap bersama dengan perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan pemboikotan. Ya, maksudnya wafatnya Abi Thalib. Selanjutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi berdakwah di kota Taif. Di sana kita lihat bagaimana perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berdakwah dari satu pintu ke pintu, bertemu dengan orang ini, bertemu dengan orang itu selama perjalanan menuju kota Taif, dan tidak ada satupun orang yang menerima dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan yang diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam caci maki, yang diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam penolakan, diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam intimidasi. Ya. Sampai ada pembesar Bani Thaqif, pembesar kota Taif, ketika didakwahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jawabannya apa? Emang nggak ada yang lain yang jadi nabi selain engkau? Diterima oleh Nabi SAW seperti ini ucapan. Emang nggak ada orang lain yang jadi nabi selain engkau? Demi Allah, saya nggak akan berbicara sama engkau, apalagi engkau jadi seorang nabi. Gitu. Ini pembesar kota Taif berbicara pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selesai sampai di situ perjuangan Nabi? Enggak. Dibuat rekayasa untuk kemudian bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diusir dan dilempari dengan cara, ya, diusir dengan cara dilempari. Ya. Bukan hanya sekedar verbal, keluar engkau, begitu, enggak cukup. Dilempari, kemudian Nabi SAW sedikit demi sedikit beranjak untuk keluar dari kota Taif karena dilempari tadi. Seluruh anak-anaknya, orang tuanya, ya, melempari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah. Makanya kenikmatan pada hari ini kita menerima agama Islam
ya, dengan penuh kedamaian, nyaman sekali, ya. Ustadz-ustadznya, masya Allah, ini dikasih meja baru ini, ya. Sedikit rada grogi saya, iya, karena biasanya di bawah lesehan gitu ya, kok vibesnya beda begini ya. Saya berada di atas, gitu ya. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, maka banyak-banyak bersyukur, ya, banyak-banyak bersyukur. Dan kemudian balas jasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan apa yang kita terima hari ini, berupa Al-Quran, berupa sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hidayah yang kita terima pada pagi hari ini, ya, itu dipegang erat-erat, ya, enak banget soalnya, nikmat banget. Kita nggak perlu ada cerita kesedihan dalam memegang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan zaman dahulu, kalau kita hidup di zaman tersebut, mungkin kita salah satu orang yang diintimidasi. Mau mempertahankan agama saja harus hijrah dulu, gitu ya. Harus hijrah dulu. Kalau nggak hijrah, kita akan bakalan sulit dalam memperjuangkan agama Islam. Itulah yang kemudian menyebabkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, berdakwah di kota Taif. Kenapa? Karena dakwah di kota Makkah pada saat itu tidak bisa berkembang. Apalagi setelah wafatnya Abu Thalib dengan wafatnya Bunda Khadijah radhiyallahu taala anha, benar-benar dakwah Islam tidak bisa dikembangkan di kota Makkah pada saat itu. Ya, itu yang kemudian menyebabkan beliau harus keluar dari kota Makkah dan pindah kepada lahan yang baru agar dakwah ini bisa berkembang. Ya. Ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, kita tidak lagi mengaji sirah, tapi saya suka sirah gitu ya. Sehingga saya coba spill sedikit tentang materi-materi sirah. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita bersama dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, di mana pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada hadis yang ke-12 insyaallah ta'ala. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup itu ibarat seperti perdagangan. Ya, hidup itu dalam Islam dimaknai seperti perdagangan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita modal. Sebagaimana dalam perdagangan ada yang namanya modal, ya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita modal berupa usia atau umur. Untuk apa? Adalah untuk beramal soleh. Itu modal kita untuk beramal soleh. Modalnya adalah usia. Tanpa usia kita tidak bisa beramal soleh. Maka tidak jarang kita dapati, ya, orang yang sudah memiliki modal seringkali lalai untuk kemudian menghitung-hitung apakah modal tersebut, ya, dapat digunakan sehingga mendatangkan keuntungan atau tidak. Ya, udah dapat modal buat dagang, gitu ya. Dihitung-hitung modalnya cukup nggak nih buat dagang, kemudian bisa dapat keuntungan. Iya. Kalau modalnya tidak dihitung-hitung, untuk kemudian kita berjualan, HPP-nya berapa, gitu ya. Ya. Ternyata ketika dijual karena tanpa hitung-hitungan, berdasarkan perasaan dan kasih sayang kepada sesama teman, gitu ya. Ya. Ah, ini kasihan ini, ya udahlah kasihlah buat dia. Apalagi bilangnya kita kan friendly gitu ya, teman. Masa sama teman kayak gini ngasih harga gitu ya. Plus ditambah ya hitung-hitungan modal tadi dia nggak bisa ngitung gitu ya. Alhasil ya boncos lah di situ dia. Nggak dapat keuntungan karena tidak bisa memperhitungkan modal HPP tadi ya. Dan seberapa besar keuntungan yang akan dia dapat. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, usia ini sangat penting untuk kemudian kita mempersiapkan hidup kita, ya. Amal soleh apa yang akan kita lakukan. Usia kita pendek, ya. Maka harus dimanfaatkan modal yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai usia yang kita
diberi oleh Allah Subhanahu wa taala berjalan begitu saja setiap hari tanpa ada makna, sampai pada detak-detik terakhir modal tersebut habis dan kita tidak tahu kemana usia kita lari. Iya, usia saya sudah 50 tahun, apa yang sudah saya gunakan dalam usia ini? Modal saya dipakai buat apa saja selama 50 tahun nih? 60 tahun dipakai buat apa saja nih? Ya. Kalau ternyata 60 tahun dipakai untuk sia-sia, ya, sia-sia, nggak ada hasilnya, baik untuk dunia itu sendiri maupun untuk akhirat kita. Nabi SAW dalam hadis yang ke-12 yang disampaikan atau dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ini adalah jawaban dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Hidup kita singkat, maka manfaatkanlah dengan baik. Tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena usia kita singkat, kita punya modal, kita nggak mau digunakan sia-sia, ya. Maka tanda usia tersebut baik, ya, atau tanda muslim yang baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islamnya seseorang itu baik tuh gimana sih? Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tarkuhu ma la ya'ni. Ya. Bagaimana melihatnya adalah tatkala dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat buat dia. Itu tuh. Ya. Ini akan kita bahas. Haditsun hasan rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Hadis ini hasan. Ya. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, hadzal haditsu aslun azimun min usulil adab. Hadis yang tadi kita sebutkan, ya, di antara tanda kebaikan, di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah dengan dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat dalam hidupnya. Ini merupakan hadis yang pokok, hadis yang basic buat kita belajar adab. Sampai-sampai Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala pernah mengatakan, wa qad jama'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-wara'a kullahu fi kalimatin wahidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghimpun istilah wara'. Wara' ini sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikut yang lalu, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyimpulkan definisi wara' dalam satu kalimat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Wara' itu adalah, kata Nabi SAW, ini terhimpun pada kalimat yang baru saja disebutkan, ya. Di antara tanda kebaikan Islamnya seseorang itu adalah dengan dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat buat hidupnya. Fahadha ya'ummu tarku lima la ya'ni minal kalam. Dan ini mencakup dengan meninggalkan perkataan-perkataan, meninggalkan segala bentuk pandangan, meninggalkan segala bentuk, ya, pendengaran, meninggalkan segala bentuk sentuhan, meninggalkan segala bentuk langkah kaki, meninggalkan segala bentuk pemikiran, meninggalkan segala bentuk gerak-gerik yang zahir maupun yang batin, yang ternyata perkataan, pendengaran, penglihatan, sentuhan, gerak-gerik, ya, yang semuanya tidak bermanfaat ditinggalkan sama dia, ya. Ini adalah bentuk waraknya seseorang. Maka kita lihat bagaimana kualitas Islamnya seseorang itu menjadi baik dan bagus itu tatkala dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat dalam ucapan, dalam perkataan dia, ya. Kok dia banyak diem sih, ya, jarang dia berbicara, gitu ya. Artinya berbicara kalau keluar tuh berkualitas, gitu, berkata yang bermanfaat buat orang, sisanya diam, ya. Itu bukan berarti kemudian
diartikan Islam dia buruk dan dia sombong. Enggak. Ya. Barangkali dia memilih untuk diam, artinya berbicara seperlunya, hal-hal yang bermanfaat buat dia baru diucapkan. Hal-hal yang nggak bermanfaat, nggak banyak dia kemudian komentar. Ya. Banyak ngomong gitu ya, tong kosong nyaring bunyinya, ternyata itu adalah bagian dari Islam. Ya. Nabi SAW juga pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Husain ibnu Ali, Inna min husni islamil mar'i qillatul kalam fima la ya'ni. Di antara kebaikan Islamnya seseorang adalah dengan dia sedikit dalam berbicara pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau tadi meninggalkan, ya. Dalam hadis lain meminimalisir, ya. Nggak harus mengucapkan 2000 kata dalam sehari. Hati ini ya. Kalau laki-laki berapa? Kalau ibu-ibu berapa? 7.000. 7.000 benar. Ya. Kalau bapak-bapaknya berapa? 2.000 ya. Wallahu ta'ala bisawab gitu ya. Tentang kevalidannya. Tapi kalau kita melihat dari kacamata Islam nggak kayak gitu. Gitu ya. Seakan-akan di setting harus 7.000 kata keluar ibu-ibunya, misalnya seperti itu ya. Sehingga hal-hal yang gak bermanfaat, pertanyaan-pertanyaan yang gak penting itu ditanyain sama suaminya. Alhasil apa? Berantem gitu. Karena tadi itu seharusnya ya konsepnya adalah qillatul kalam. Hal-hal yang tidak bermanfaat ya jangan ditanya. Hal-hal yang tidak bermanfaat jangan dilontarkan. Karena pasti kalau tidak bermanfaat dan itu berlebih, efeknya nggak bagus. Efeknya tidak bagus. Abu Ishaq Al-Khawwas, beliau pernah menyampaikan, Innallaha yuhibbu thalathatan wa yubghidu thalathatan. Allah itu cinta dengan 3 hal dan membenci dengan 3 hal. Ya. Beliau melanjutkan, fa amma ma yuhibbu fa qillatul kalam wa qillatun naumi wa qillatul aqli wa qillatun naum wa qillatul kalam. Allah tuh kata Abu Ishaq Al-Khawwas, ya. Allah tuh cinta dengan 3 hal. Yang pertama, sedikit makannya. Iya, sedikit makan. Makanya ada syariat puasa. Ya, itu dalam bentuk agar Allah Subhanahu wa taala cinta. Ya. Orang yang banyak makannya akan berat dalam ibadahnya. Ya. Nah, hati-hati hari ini, ya. Hari ini bagaimana tren media sosial atau tren dunia gitu ya. Kalau tidak kita imbangi dengan pendidikan agama Islam, maka kita akan tergerus dengan tren-tren tersebut. Ada istilah hari ini anak-anak muda di Gen Z itu mukbang. Iya, benar nggak ucapan saya ini? Mukbang atau mukbang, itu ya, mukbang ya. Mukbang. Ternyata itu kalau saya pelajari itu bukan dari istilah buat bahasa Indonesia, itu ternyata bahasa Korea ya. Korea. Mukbang. Ya. Kemana saja kerjaannya kuliner aja. Iya. Kuliner, iya, kuliner tuh bukan diharamkan ya Bapak ya, boleh, nggak ada masalah, makan boleh. Tapi menjadikan aktivitas dia itu makan kerjaannya, ya. Tidak ada lain kecuali syahwat perut, nah itu yang berbahaya. Ya. Diajarkan di YouTube, diajarkan di Instagram, diajarkan ini, dan itu dikonsumsi oleh ibu-ibunya, dikonsumsi oleh bapak-bapaknya, dikonsumsi oleh anak-anak Gen Z-nya gitu kan. Alhasil apa? Alhasil itu kerjanya kuliner aja. Ya, pindah ke satu warteg berikutnya. Warteg masih oke lah ya. Keluar negeri cuman judulnya apa? Makan. Ke puncak capek-capek berjam-jam, sana cuma numpang makan Indomie balik lagi. Gitu, cuman ngerasain vibe-nya dong makan Indomie di puncak kayak gimana, misal kayak gitu ya.
Mau kemana? Mau ngerasain pisang goreng di sebelah situ tuh. Allahu Akbar. Ngapain jauh-jauh ribet-ribet hidup antum? Iya, kan sama pisangnya juga di sini. Iya. Antum ngaji subuh hari Ahad ketemu pisang goreng di sini, gak usah jauh-jauh. Iya. Ke luar negeri cuman judulnya cari coklat Dubai. Ah itu, coklat Dubai. Indonesia ini latah dengan makanan ya. Latah dengan makanan. Makanan yang apa lagi viral dicari sama dia. Ya. Promo-promo apa setiap pekan itu yang dicari apa? Kuliner. Laku itu. Syahwatul batan, hati-hati di sini. Ya. Berlebih-lebihan dalam makan itu tidak baik. Beribet-ribet makanan itu juga gak bagus. Ya. Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah ta'ala pernah ya memberikan sebuah nasihat. Kata beliau, syahwatul batan min a'zamil muhlikat, katanya. Syahwat perut ya, yang ada di dalam wadah yang ada di badan kita ini ada namanya perut gitu ya, dan dia punya syahwat. Dan ternyata syahwat inilah yang kemudian penyebab kebinasaan yang paling dahsyat adalah perut. Kata Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi, wa biha ukhrija Adam alaihi salam. Disebabkan karena syahwat perut ini, Nabi Adam alaihi salam itu dikeluarkan dari surga. Ya. Gara-gara syahwat apa itu? Syahwat perut. Hari ini penyakit sumbernya dari mana? Perut. Iya. Coba aja deh, yang suka kopi berlebihan minum kopi, apa yang terjadi? Kopi sobek ya. Nah, kopi sobek. Kopi sobek. Coba aja deh. Sehari 5 kali kopi sobek deh. Pagi sebelum berangkat kerja kopi. Berangkat kerja mampir dulu ke warung beli kopi. Buat dibikin nanti di kantor. Siang ngantuk sedikit kopi. Sore sedikit ketemu pisang goreng nyarinya kopi. Pulang kerja disodorin sama istri kopi. Kalau tidak mau minum kopi dicurigai, wah habis dari mana nih orang? Hah? Gak mau minum kopi nih. Coba aja. Ya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun baru kerasa nanti usia 40 tahun diabetes dia. Iya. Kalau kopi yang itu katanya bagus tuh, tanpa gula ya, bukan kopi sobek tuh. Ah, itu minum katanya sih boleh. Iya. Cuman berlebih-lebihan dalam masalah kopi juga bahaya, Pak. Iya. Kemana-mana bawa alat kopi itu. Iya. Berjam-jam nyari kopi misalnya. Sampai Allah musta'an. Ya, orang yang pecinta kopi ini saya sekarang suka heran, ya, Masya Allah gitu ya, luar biasa. Saya ketemu di media sosial. Untuk mencapai kenikmatan kopi itu harus membayar mahal. Iya, bayar mahal. Sampai ada di daerah Senayan itu minum kopi secangkir itu 1.350.000 paling murah. Ya, ada satu tempat itu isinya kopi dari seluruh dunia dan kopi yang paling murah harganya sekitar 1.350.000 kalau tidak salah ya. Nah, itu cuma minum kopi. Ada nggak yang beli? Banyak yang beli itu. Iya, banyak yang beli. Nah, ketika diupayakan gitu ya, berlebih-lebihan dalam hal kopi tadi gitu, banyak hal-hal yang lebih bermanfaat. Ini hati-hati. Hadis ini harus menjadi pegangan. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan Islamnya seseorang itu adalah dengan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Boleh dia minum kopi nggak ada masalah, tapi kalau sampai berjam-jam nungguin kopi, tetesan kopi itu, ya Allah habis usia dia. Iya, kan sampai tetes-tetes cuman dapat segini gitu ya. Wah, itu seharinya luar biasa itu. Ya. Boleh sesekali, tapi kalau sering-sering ya Allah, habis waktu dia. Berapa kitab yang bisa dia habiskan untuk dia baca gitu ya. Dibandingkan hanya nungguin kopi. Saya pernah iktikaf gitu. Habis waktunya bapaknya malam-malam itu ya, dari jam 11 sampai jam 3 pagi nungguin kopi aja. Ya, di belakang. Ujung-ujungnya ngantuk-ngantuk juga.
Saya kira orang yang punya kopi ini paling kuat gitu, ternyata enggak juga. Ya, sugesti masing-masing ternyata ya. Nah, jadi sekali lagi minum kopi itu boleh, tapi berlebih-lebihan dalam mensikapi kopi itu tidak baik. Ya, ini dalam masalah makanan. Ya. Waqilatun naum. Ya, Allah juga suka dengan orang yang sedikit tidurnya. Ya. Bukan 8 jam tidur. Ya. Tetapi tidur yang berkualitas sedikit. Ya. Nabi SAW mengajarkan kita bukan 8 jam tidur. 8 jam tidur subuhnya lewat. Coba aja praktekin deh. Tidur jam 10, 8 jam pakai konsep 8 jam tidur. Berapa dia harus jam bangun? Hah? Jam 6. Gitu. Iya. Jam 6 dia sholat subuhnya. Ketika dibangun di jam 5, belum, konsepnya belum selesai jam 8. Selesai jam 8 jam tidur ini. Ya. Sehingga muncul sugesti kalau bangunin jam 4 atau setengah 4 masih ngantuk. Ya, karena sudah disugesti harus 8 jam tidur. Padahal nggak kayak gitu. Ya. Cukup tidur 4-5 jam, ya. Berkualitas, tapi ya betul-betul berkualitas. Ya, insya Allah kalau kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW, maka kita akan dapatkan tidurnya berkualitas. Ya. Kalau tidur nggak berkualitas tuh kayak gimana misalnya? Tidur sambil pegangin handphone gitu ya. Waqillatul kalam, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai sedikitnya berbicara. Ya, sedikit ngomong gitu. Itu adalah bagian dari adab Islam. Wa amma ma yubghid, adapun hal-hal yang tidak disukai, kata Ibrahim Al-Khawas, Abu Ishaq Al-Khawas, ya. Yang pertama adalah fakathratul kalam. Ya, tidak disukai banyak berbicara, banyak ngomong. Ya. Nanti kita akan jelaskan bagaimana banyak ngomong itu. Wa kathratul akal, banyak makan. Ya. Banyak makan. Wa kathratun naum, dan banyak tidur. Ya. Hati-hati, banyak makan dan banyak tidur. Ini satu hal yang tidak disukai dalam agama Islam. Ikhwata liman azani Allah wa iyyakum. Ya. Jadi tanda Islamnya seseorang adalah dengan meninggalkan perkataan, penglihatan atau pandangan, ya. Jadi juga tidak bagus banyak-banyak memandang. Ya, terlalu banyak melihat screen time gitu ya. Melihat handphone itu juga nggak bagus. Baik buat anak-anak maupun buat dewasa. Ya. Mata jadi pegel gitu kan ya. Banyak gangguannya, distraksi di handphone nih, ya kan? Baru baca Al-Qur'an sudah ada WhatsApp. Tarik lagi ke atas dia. WhatsApp-nya dibuka. Ya. Ada lagi Telegramnya lagi. Ya, informasi yang lain. Habis distraksi kita dengan ada konten-konten yang ada di handphone. Ya, di media sosial. Ya. Terlalu banyak memandang sehingga mencari aib-aib saudaranya. Ya. Ketika bertamu ke rumah seseorang, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, kita lihat bagaimana adab seseorang itu bagus tatkala masuk ke rumah tamunya adalah dengan sedikit memandang. Jangan terlalu banyak melihat kanan, kiri, itu di dalam ada apa, gitu kan? Itu di bawahnya apa? Ditanya lagi itu kok gitu rumahnya, modalnya, gitu ya. Ini desainnya kok gini dan gitu dan seterusnya. Ini kok catnya warna kayak gini, kenapa kok catnya warna ini? Ya, ribet, gitu. Islam itu simpel. Ya, ketika masuk seseorang seakan-akan kita menjadi orang yang ya, buta dan amnesia. Nggak dilihat apa-apa, tunduk gitu ya. Itu bagian dari adab. Ya. Nggak kepo. Gitu. Itu di dalam kamarnya ada isinya ada apa aja, ya. Sedangkan hari ini media sosial dididik untuk banyak itu. Ya. Review masuk ke dalam gitu kan ya. Sampai isi dompetnya aja dikeluarin, ya, itu tuh. Akhirnya dipraktekin sama umat, ya.
Kenapa harus ini, kenapa harus itu? Allah musta'an, habis waktunya. Ya, tinggalkan hal-hal yang seperti itu. Ya, kita masuk ke bertamu ya ke rumah teman, sahabat dan seterusnya, menjadi orang yang buta. Ya, nggak mau bertanya tentang ini kenapa, itu kenapa dan seterusnya. Kalau itu penting boleh. Ya, tapi kalau nggak penting buat hidupnya buat apa? Ditanya. Gitu kan? Ya. Ini biar gimana caranya biar nggak bocor rumahnya, itu penting. Karena rumah kita kadang-kadang bocor. Ya, tanya. Seperti itu. Tapi kalau ini kenapa kok kayak gini? Hal-hal yang sepele sebenarnya nggak perlu ditanyakan, ya nggak perlu ditanyakan. Ya. Dan keluar dalam kondisi amnesia, ya nggak perlu diceritain sama saudara, sama teman-temannya. Tadi aku ngelihat di rumahnya sini ada ini, ya. Diceritakan semuanya. Ini juga nggak bagus. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan Islamnya seseorang tuh bagus atau tidak dilihat bagaimana dia meninggalkan apa yang dia lihat, gitu ya. Untuk kemudian tidak dibicarakan kepada orang lain. Ya. Wal fikir juga sama. Ya. Pemikiran, pikiran, ya. Kadang kan memikirkan sesuatu hal yang out of the box gitu. Hal-hal yang tidak penting udah pikirkan, yang tidak bisa dijangkau ya. Ditanyain gitu ya. Sebenarnya nggak perlu dipikirkan sebenarnya. Ya. Terlalu berlebihan memikirkan masa depan, ya. Akhirnya menyebabkan gelisah dia, khawatir tentang masa depannya. Ya. Lalu gimana tinggalkan? Serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda-tanda kebaikan Islam itu dalam hadis ini dilihat dari dua. Ya. Yang pertama adalah yu'khadhu min mantuqil hadis. Ya, kita dapat makna dari hadis ini ada lihat dari sisi makna yang tersurat. Ya, tersurat dalam hadis. Yang kedua adalah yang tersirat. Adapun yang tersurat makna dari hadis ini adalah bi an yatrukal muslimu ma la ya'nihi minal aqwali wal af'al. Hendaknya seseorang muslim atau hendaknya orang muslim meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuknya dari ucapan maupun dari perbuatan, sehingga menyibukkan diri dari segala yang bermanfaat baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Karena usia kita pendek tadi, sebutlah usianya 65 tahun normalnya. Ya, dan sedikit sekali yang melebihi dari usia tersebut, sehingga manfaatkan usia yang pendek itu adalah untuk mengerjakan hal-hal yang bermanfaat. Ini bermanfaat nggak buat saya? Kalau nggak bermanfaat tinggalin, gitu. Iya. Kalaupun pada hal-hal yang mubah, ya lakukan sesuai dengan kebutuhan. Ya. Karena contoh misalnya ya tadi, misalnya ada orang yang suka kopi dengan orang yang suka kopi gitu ya. Ya. Menjadi parameter dan parameternya adalah tidak berlebih-lebihan dalam hal yang mubah. Seperti itu. Ya. Ketika sudah mulai berlebih-lebihan dalam hal yang mubah tadi, akan ketemu pada satu titik pertanyaan, apakah ini bermanfaat untuk saya atau tidak? Ya. Hobi dia touring misalnya, tapi sampai memakan waktu, menghabiskan uang yang banyak, menghabiskan tenaga secara berlebihan, ya. Temukan dengan satu titik pertanyaan, apakah ini bermanfaat untuk saya atau tidak? Bermanfaat untuk kehidupan dunia saya atau bermanfaat, apalagi bermanfaat untuk akhirat? Gitu. Kalau tidak bermanfaat, cari kegiatan yang lain sekiranya bermanfaat, gitu. Ya, alihkan pada kegiatan yang bermanfaat. Ya, ngobrol sama tetangga boleh, boleh. Iya. Kumpul-kumpul boleh. Tapi dilakukan secara berlebihan. Lakukan setiap hari, setiap waktu. Ya. Nah, temukan dengan satu titik pertanyaan tadi, apakah ini bermanfaat untuk saya atau tidak? Oh, bermanfaat, tentu bermanfaat. Iya. Seberapa besar porsi yang saya harus keluarkan, ya, yang saya harus berikan
untuk ngobrol-ngobrol dengan tetangga tadi, kongko-kongko tadi. Penting untuk silaturahmi, ya penting. Biar tidak ada clash tadi. Biar tetap harmonis antar teman, antar keluarga. Tapi kalau dilakukan secara berlebihan ini nggak baik. Ya. Main game. Boleh bermain game. Ya. Sesuai dengan porsinya, ya. Jangan dihabiskan waktunya buat bermain game sampai akhirnya meninggalkan hal-hal yang bermanfaat sesungguhnya buat akhirat dia. Ya. Tentunya bermain game di sini ya tentunya yang boleh dalam syariat ya. Yang sifatnya masih dalam kategori mubah. Tapi kalau sudah menghabiskan waktu, apalagi gamenya sudah merana hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hukum tadi yang tadinya mubah berubah menjadi haram, minimal makruh. Wa mimma la ya'ni wa yanbaghi tarkuhu, dan hal-hal yang tidak bermanfaat lebih baik ditinggalkan. Sebagai contoh adalah al-islatul lati la tufid, pertanyaan-pertanyaan tidak bermanfaat. Wa qad qala Abdul Malik ibn Habib, kunna 'inda Ziyad id ja'ahu kitabun min ba'dil muluk fakataba fihi wa khatamahu thumma qala lana Ziyad innahu sa'ala an kafatil mizan amin dhahabin am min fiddah. Ya. Di antara hal yang tidak bermanfaat selayaknya bagi seorang muslim untuk ditinggalkan adalah bertanya sesuatu hal yang tidak bermanfaat dan tidak melahirkan amal. Diriwayatkan qala Abdul Malik bin Habib, berkata Abdul Malik bin Habib, kami sedang bersama dengan Ziyad. Idja'ahu kitabun min ba'dil muluk. Lalu kemudian datanglah surat dari sebagian raja-raja. Fakataba fihi wa khatamahu. Lalu kemudian raja tersebut menulis suratnya, ya. Lalu kemudian dibaca sampai selesai. Tsumma qala lana Ziyad. Berkomentarlah Ziyad setelah membaca surat dari para raja tadi. Innahu sa'ala an kaffatil mizan. Tahu enggak kalian? Raja-raja ini menulis surat kepadaku hanya ingin bertanya. Pertanyaannya adalah, ya, dua timbangan pada hari pertimbangan nanti, ya, itu terbuatnya dari apa katanya? Dari emas apa dari perak? Cuman gitu doang pertanyaannya. Ya, kan ada hari penimbangan tuh ya. Nah, timbangan itu terbuat dari apa? Emas apa perak? Gitu. Cuman gitu doang pertanyaannya. Fakatabtu ilaihi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yani. Maka aku balas pertanyaan tadi. Aku balas surat dari para raja tadi. Di antara tanda kebaikan Islamnya seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini enggak bermanfaat. Ya. Apa manfaatnya bertanya tentang timbangan terbuat dari perak atau dari emas? Gak ada manfaatnya kan? Ya. Gak ada melahirkan amal. Terus kalau udah tahu dari perak gimana coba? Mau dijual? Iya, atau tahu dari emas gimana? Udah apa? Ya, gak penting pertanyaan tersebut ya. Ya, siapa istrinya iblis? Iya, gimana rasanya buah zakum? Tahu zakum? Zakum itu makanan buahnya ahli neraka. Ditanya, gimana rasanya buah zakum? Ya, nanti review aja sendiri, gitu ya. Masuk neraka kemudian di review. Gitu kan nggak penting pertanyaannya gitu kan, gimana rasanya, ya udah jelas itu buah neraka pasti nggak enak, ya jangan dicobain, udah nggak usah dipikirin gimana rasanya, udah pasti nggak enak, sudah menyakitkan, ya. Ya ada seorang murid gitu bertanya kepada gurunya, ya tadi pertanyaannya siapa istrinya iblis tadi, ya maka ditanya pada saat iblis nikahan saya nggak datang, gitu. Dijawab simpel, ya karena pertanyaannya nggak penting gitu, buat apa saya menjawabnya. Fatammatu as'ilatun la tufidul insan. Di sana ada beberapa pertanyaan yang tidak bermanfaat untuk ditanyakan sebagai seorang muslim. Wala yatarattab 'alaiha amal, dan tidak melahirkan amal. Habis bertanya, ketika dijawab nggak bisa diamalin habis itu. Ya. Bertanya istrinya iblis, terus kalau udah tahu misalnya namanya istrinya iblis buat ngapain? Kan nggak penting, pertanyaan nggak ada amalan setelah itu. Fala yanbaghi an yashghulal mar'u nafsahu bisu'ali anha. Maka hendaknya bagi seorang muslim tidak menyibukkan diri dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu.
Wa an yad'a nasba 'ainihi hadhil jumlah. Nah, ketika muncul hal-hal yang tidak bermanfaat tadi, ya, selalu pasang di telinganya dia, pasang di matanya dia adalah pertanyaan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan Islamnya seseorang, Islam saya menjadi baik adalah tatkala saya meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tuh. Nah, ini perlu sampaikan kepada istri ini, ya, para istri. Ya, kalau bertanya hal-hal jangan yang random, gitu ya. Hal-hal yang bermanfaat saja. Ya, kalau nggak bermanfaat tinggalin, nggak perlu dipertanyakan. Wa qad qala al-Fadl ibn Ziyad. Ya. Al-Fadl ibn Ziyad berkata, aku mendengar Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal. Aku pernah mendengar Ahmad bin Hanbal yaqulu li rajulin ala alaihi taq'idil masail. Ya. Ada seseorang yang bertanya tentang dua hamba, ya, rajulain, dua hamba laki-laki. Anak kurang paham maksudnya apa, tapi intinya dengan sebuah pertanyaan yang tidak ada manfaatnya. Maka kata Ahmad ibn Hanbal atau Imam Ahmad ibn Hanbal bertanya, sal anis salah, bertanyalah tentang sholat, bertanyalah tentang zakat, hal-hal yang bermanfaat buat engkau. Habis bertanya bisa dilakuin. Tanya tentang sholat, habis itu bisa dilakuin. Bertanya tentang zakat, habis itu bisa diamalkan. Ya. Dan soal-soal yang seperti itu, ma taqulu fi sha'imin ihtalam, lalu kemudian dibalas sama Imam Ahmad tadi pada orang tadi. Apa menurut engkau pendapat? Apa pendapat engkau tentang seorang yang berpuasa lalu kemudian diihtilam, mimpi basah? Ya. Siang hari di bulan suci Ramadan, ya, bangun dalam kondisi mimpi basah tadi, ya. Maka orang tersebut menjawab, la adri, saya nggak tahu jawabannya. Faqala Abu Abdullah, maka kemudian Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala mengatakan tatruku matan tafi'u bih. Ya, aneh nih orang katanya. Engkau meninggalkan pertanyaan-pertanyaan yang sesungguhnya itu bermanfaat buat engkau. Ditinggalin sama engkau. Diabaikan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Ya, enggak dicari sama engkau nih. Wa tas'alu an abdaini rajulain. Lalu kemudian engkau mengalihkan waktu, tenagamu, pemikiranmu dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting, yang tidak melahirkan amalan. Gitu tuh. Ya. Di antara hal-hal yang tidak penting juga, ya, hal-hal yang tidak bermanfaat yang sehendaknya seseorang itu meninggalkan, ad-dukhulu fi khususiyatin nas. Ya. Kepo dengan urusan-urusan pribadi manusia. Kepo dengan urusan-urusan pribadi manusia. Fatara ba'dun nas syughila bi ghairihi. Maka kita melihat banyak sekali hari ini orang-orang itu sibuk dengan selain dirinya. Artinya bukan orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Wa syughila bi asya'in la ta'nihi min umurin nas. Lalu kemudian orang tersebut disibukkan dengan urusan-urusan yang tidak penting dari perkara-perkara manusia. Artinya urusan orang dikerjain sama dia, gitu ya. Madza yamliku fulan, si fulan itu punya apa, si fulan apa yang dilakukan sama si fulan, ya, kerjaannya apa si fulan, gitu ya. Mau pergi kemana, berapa jumlah anaknya. Nah, tuh. Kadang hal-hal ini tidak, kalau tahu anaknya buat ngapain juga kan gitu ya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya nggak penting untuk dijawab, kecuali dia petugas sensus. Nah, kalau petugas sensus pertanyaan ini penting, wah ini nggak penting, ini jangan ini. Penting kalau sebagai kapasitasnya adalah sebagai petugas. Ada urusan di sana ketika dia mencatat, ya misalnya petugas kelurahan misalnya. Sekarang punya anak berapa Pak? Punya anak 5, tulis di 5 berarti. Ya. Buat dapat BLT 5 misalnya ya. Tuh. Anaknya SD, SMP, SMA. Bu, ngapain penting banget kamu nanya anak-anak saya misalnya kayak gitu ya. Ya penting, nanti diatur nanti untuk dapetin KIP betul. Kartu Indonesia Pintar. Nah itu, kartu Indonesia Pintar. Kalau nggak bisa dijawab gimana saya mau ngasih KIP-nya tadi? Iya.
Wa hadza lam yatruk ma la ya'ni. Ketika seseorang disibukkan dengan perkara-perkara yang seperti ini, maka sesungguhnya dia belum meninggalkan perkara yang tidak penting. Iya. Ustadz punya istri berapa, misalnya kayak gitu. Ustadz mau tanya boleh nggak Ustadz? Boleh. Nanya apa gitu. Ustadz istrinya berapa sih? Aduh, pertanyaannya nggak penting. Kalau ada istrinya 5, 4 misalnya, istrinya 4 gitu, terus apa urusannya? Gitu. Iya. Tapi kalau dia punya urusan, misalnya seorang pengusaha besar, gitu ya, ada melihat ada seorang guru anak-anak kita, gitu ya, Ustadz motornya apa, gitu ya, atau Ustadz udah punya motor belum? Ada dia berkepentingan untuk bertanya itu. Kenapa? Ya misalnya untuk di-upgrade motornya misalnya, ya, yang tadinya pakai sepeda pakai motor, ya. Ditanya gajinya misalnya, oh sebagian guru-guru gajinya berapa Ustadz? Gitu. Guru-guru anak ngaji, gitu ya. Gajinya range segini sampai segini. Ditambahin sama orang tersebut, penting ya, penting. Ya. Tapi kalau nggak niat ngasih, nggak niat bersedekah, cuma sekedar kepo-kepo saja, misalnya kayak gitu ya. Nanya gaji tetangganya, kamu punya gaji berapa sebenarnya? Ya nggak penting nanya gaji orang, gitu kan? Nah, itu menjadi suatu hal urf di tengah-tengah masyarakat kita yang sebenarnya nggak selayaknya ditanyakan sama seseorang. Itu ada dalam agama Islam, ditekankan dalam agama Islam. Ya. Tanya hal-hal yang bermanfaat dan jangan tanya hal-hal yang tidak bermanfaat buat kamu. Ya. Wa min dzalika laqul kalam wa fudulun nazar wa fudulus sima' wa fudulul istima'i wan naumi wa nahwiha. Kita tahu bahwasannya ada 4 penyakit hati, Pak. Kenapa kemudian hati seseorang itu bisa keras? Ya. Keras hatinya. Ya, itu disebabkan karena 4 penyakit. Penyakit pertama adalah fudulun nazar. Ya, jelalatan. Itu penyakit hati. Ya tadi jelalatan, lalu suka ngelihat sana, ngelihat sini, ya, lapar mata gitu ya. Itu penyakit hati yang pertama. Yang kedua adalah fudulul kalam, banyak berbicara. Ya, banyak berbicara, apa aja ditanyain. Maka hari ini pendidikan hari ini seperti kritis, ya. Kompetensi abad 21. Ya, adalah kritis. Anak-anak itu dirangsang untuk kritis, bertanya sesuatu hal yang bermanfaat, tapi perlu diimbangi dengan adab ini. Perlu diimbangi dengan hadis ini, pemahaman hadis ini, sehingga ya potensi yang dimiliki oleh anak-anak kita ini berjalan sesuai dengan syariat Islam. Tidak ngawur, kebablasan akhirnya kritisnya. Segala dikritisin. Ya. Nah, maka perlu ada di situ tuh. Ya. Bertanya kepada gurunya dengan adab-adab, dia tahu saya bertanya ini bermanfaat buat saya. Dan saya meninggalkan pertanyaan-pertanyaan ini, kenapa? Nggak penting buat saya. Nggak bermanfaat buat saya. Nggak berkembang keilmuan saya. Tanya hal-hal yang berbobot dan seterusnya. Ya, fudulun nazar, fudulul kalam, ya. Kemudian fudulul mukhalatah, ya, berlebihan dalam bergaul. Ya, ini juga penyakit hati. Berlebihan dalam bergaul. Ya. Punya kontak misalnya, kontak di Instagramnya ada sekian puluh ribu misalnya. Punya followers, di Facebook sekian. Punya teman dunia nyatanya sekian, di WhatsApp database-nya sekian. Ya. Kalau tidak dimanfaatkan dengan baik misalnya, atau tidak diarahkan followers yang tadi itu, database pada suatu hal yang baik, bermanfaat, ya, maka akan hancur dia. Sibuk dengan balasin WhatsApp misalnya. Ya. Ini berlebihan. Ya. Sampai ketika sholat aja ya berkepikiran, aduh itu belum dibalas, atau itu belum dibalas, gitu. Ya. Keluarganya tidak terakomodir, gitu ya. Pulang ke rumah masih balasin WhatsApp, gitu. Ntar dulu nih kerjaan nih, gitu. Ya. Anaknya juga
tidak terperhatikan karena sibuk dengan handphonenya tadi, ya, kurang bermain dengan anak gitu ya, perhatian kepada istrinya berkurang gitu ya, dan seterusnya. Yang terakhir hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada dua athar lagi ya. Yang terakhir adalah qala Ibnu Qayyim. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala pernah mengatakan min asbabi insyirahis sadr. Di antara sebab orang itu bahagia, orang itu lapang hatinya adalah tarku fudulin nazar wal kalam wal istima wal mukhalata wal aqli wan naum. Orang itu mau hatinya damai, hatinya tenang, hatinya bahagia adalah dengan dia meninggalkan berlebih-lebihan dalam memandang, berlebih-lebihan dalam berbicara, berlebih-lebihan dalam mendengar. Mendengar tentunya mendengar dalam hal-hal yang negatif, ya. Dengerin musik misalnya, ya. Terlepas musik itu terlepas dari ada perdebatan para ulama di sana misalnya, ya. Maka meninggalkan musik itu jauh lebih afdal, jauh lebih baik, ya, jauh lebih selamat dari perkara-perkara syubhat, ya. Meninggalkan banyak pertemanan misalnya, aduh, ya, terlalu banyak pertemanan ini, ya, banyakkan grup, banyakkan komunitas, tuh, ya, nanti kumpul sama komunitas sepeda, punya komunitas sepeda dia, punya komunitas kopi, punya komunitas cincin misalnya, ya, punya komunitas pejalan kaki, punya komunitas anak kereta misalnya lagi, ya. Sibuk, ya, jadi ketua umum ini lagi, ya, jadi ketua, masing-masingnya jadi ketua, habis waktu dia buat itu tuh ngurusin hal-hal yang seperti itu, ya, ketum jadinya gitu, yang ini jadi ketum, yang ini jadi sekjen gitu ya, sama-sama aja sebenarnya. Mau bahagia, diminimalisir hal-hal yang seperti itu. Coba aja rasain deh, ya. Apalagi udah masuk ke usia remaja kedua ini, ya, remaja kedua ini. Jangan usia tua, nanti tersinggung nanti saya. Usia remaja kedua, ya. Itu sudah mulai sedikit demi sedikit meninggalkan yang seperti itu. Lebih banyak berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala, artinya lebih banyak sholatnya, lebih banyak baca Qur'annya, lebih banyak perkara-perkara akhirat. Yang seperti itu udah deh, udah masa muda tuh, remaja 1 tuh. Iya. Remaja 1. Ya. Berkiprahnya yang dulu di dalam yang seperti itu sekarang diganti, ya, berkiprahnya di dalam masjid, ya, kajian, jadi panitia kajian. Bukan berarti jadi panitia kajian terus kemudian nggak ikut kajian, ini juga nggak benar, ya. Jadi panitia kajian tapi nggak pernah ikut kajian, nggak bermanfaat akhirnya, ya. Dekat sama ustadz, kalau sebelumnya dekat sama teman-teman, sekarang kumpulnya sama ustadz misalnya seperti itu, sama ahli ilmu, sama orang soleh. Alihkan yang seperti itu, ya. Insya Allah saya jamin bahagia dia, bahagia, ya, nggak pusing, gitu ya, nggak pusing. Sedikit bergaul, sedikit makan, dan sedikit tidur, ya. Karena yang berlebihan dalam hal-hal tadi itu akan mengubah diri seseorang itu menjadi sebuah penyakit, ya. Banyak makan, diabetes, ya. Tidak memperhatikan masalah makanan, asam urat. Makanya kita lihat asam urat itu bukan hanya usia 50-60 tahun, usia 25 udah pincang-pincang dia. Kenapa nih? Habis makan belinjo misalnya, habis makan apa itu, keripik, ya, keripik belinjo itu, aduh, habis makan kangkung langsung jalannya pincang. Usianya 25 tahun, 30 tahun, iya. Usia 30 tahun udah kemana-mana bawa fresh care, ya, digosok-gosok belakangnya. Kenapa? Kolesterol. Allahu Akbar, kolesterol. Usia 30 tahun, ya. Kemana-mana udah bawa tensi, udah bawa alat pengukur gula, ya. Hati-hati. Kenapa? Karena berlebihan dalam makan,
Ya. Sehari-hari makan Indomie aja misalnya, ya, nggak bagus. Ya, akan berdampak pada perutnya dia. Ya. Terakhir pertanyaan dari Luqman. Wasu'ila Luqman kaifa wasalta ila hadhil hal. Luqman al-Hakim yang namanya kemudian menjadi tenar di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, orang biasa namun tenar di langit. Orang biasa tenar di langit. Luqman al-Hakim ini. Dia bukan seorang nabi Luqman, ya. Orang saleh. Ya, Luqman al-Hakim. Ya. Su'ila Luqman. Luqman pernah ditanya, bagaimana engkau bisa sampai pada sebuah kedudukan yang tinggi, luar biasa gitu ya. Wa qad kunta 'abdan tar'al ghanam. Padahal kau dulu ini adalah hanya seorang pengembala kambing saja. Orang-orang biasa kok bisa hebat gitu. Maka Luqman al-Hakim memberikan sebuah jawaban. Faqala sidqul hadits. Kuncinya yang pertama adalah jujur dalam berbicara. Jujur. Sama istri jujur, sama teman jujur, mau minjem duit jujur. Ya, belum bisa balikin duit gitu, jujur. Gitu ya. Jujur penting tuh. Wa tulus sukut amma la ya'nini katanya. Saya lebih banyak diam pada hal-hal yang tidak bermanfaat buat diri saya. Tuh. Diatur, dikontrol gitu ya. Hal-hal yang enggak bermanfaat diam. Lebih kalem gitu. Ya, lebih kalem. Orang yang lebih kalem itu banyak disukai oleh banyak orang dibandingkan orang yang banyak ngomong. Banyak ngomong biasanya terjadi ketua umum nanti soalnya. Tadi udah diam-diam aja gitu ya. Kalau diam-diam aja mah jadi anggota terus gitu. Aman lah insyaallah. Kerjaan kita nggak banyak. Ya. Wasukut wakil watulus sukutu amala ini. Ya. Jujur. Yang kedua adalah perbanyak diam pada hal-hal yang bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat bicara, ya, Bapak punya potensi, punya ilmu, ada di lingkungan DKM misalnya, diajak diskusi tentang kemajuan umat, tentang kemajuan pendidikan anak di sekitar rumah kita, untuk kemajuan masjid kita, punya ide, punya pengalaman di sebelumnya di perusahaan misalnya. Di mana ilmu ketika saya di perusahaan, manajemen sebuah perusahaan tadi itu bermanfaat buat manajemen masjid. Nah, tuh. Enggak usah diam aja lah gitu. Enggak, ini bermanfaat, harus ngomong. Iya, bermanfaat harus ngomong. Iya. Anaknya keluar malam diam aja. Iya. Anak perempuan keluar jam 10 malam diam aja lah. Kata Luqman Hakim, jangan banyak ngomong, harus banyak diam. Nah, ini penempatan sesuatu bukan pada tempatnya. Iya. Anaknya kena narkoba gitu, baru tuh kebakaran jenggot. Aduh, ini kemarin saya diam ini. Gara-gara diam saya jadi kayak gini nih. Enggak. Harus pada tempatnya, ya. Hadallahu ta'ala bisawab. Semoga bermanfaat kajian ini buat saya pribadi dan Bapak-bapak sekalian. Sebelum ditutup, barangkali ada yang ditanyakan atau ingin menambahkan, silahkan. Ya, karena temanya hari ini adalah tema yang simpel insyaallah, basic buat kita, namun mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kita akhiri kajian kali dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.